Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dion Ginanto di YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghapus repositori yang ada di Turnitin. Karena kita bingung ya, padahal kita nggak pernah plagiat, tapi tiba-tiba ketika kita masukkan di Turnitin, kemudian ketika dimasukkan ke jurnal, tiba-tiba terdeteksi 89%, 90%, sampai bahkan ada yang 100%. Nah, ini adalah karena setting di Turnitin kita adalah di situ ditaruh uh, ada di repository. Harusnya bisa disetting di tidak masuk ke repository, dan itu sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, sekarang adalah bagaimana jika ternyata kita sudah terdeteksi 89% dan kita ingin menghapus jejak di repositori tersebut, sehingga ketika kita submit ke jurnal tidak lagi terdetek sangat tinggi. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya terdetek 89% sampai bahkan ada yang 100%. Penyebabnya ini karena di sini tersetting itu di standard paper repository. Jadi ketika ada diklik di sini, maka semua itu akan tersimpan di repository. Harusnya diklik di no repository, sehingga apapun yang kita masukkan di Turnitin itu tidak tersimpan di database, sehingga ketika ada orang lain yang mengecek Turnitin tidak akan dianggap plagiarisme. So, bagaimana jika sudah terlanjur dan kita bingung nih mau menghapusnya? Jangan khawatir, insya Allah bisa kok dihapus. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari ID kita, ID nomor yang dulu pernah kita masukkan di repository. Itu dapat dilihat di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ketika ada di sini, maka ini harus di-copy. Ketika sudah di-copy, masukkan aja tanggalnya sekalian ya, juga namanya, sehingga nanti ketika kita kirimkan email, maka tidak perlu lagi susah-susah ya adminnya untuk menghapusnya. Langkah kedua adalah email admin Turnitin di kampus. Karena kan kebanyakan kita tidak beli sendiri ya Turnitin, karena kalau beli sendiri kan mahal. Maka kita gabung dengan Turnitin yang ada di kampus. Ketika kita masuk di Turnitin kampus, itu berarti ada adminnya. Nah, adminnya itu kemudian nanti yang akan mengirim ke admin Turnitin. Bagaimana cara mengemailnya? Cara mengemailnya kita buat bahasa Inggris aja, biar nantinya admin di kampus nggak kesulitan lagi atau nggak perlu ngetik-ngetik ulang, tinggal forward aja atau tinggal copy, paste, kemudian send. Atau ya tadi lebih gampang lagi tinggal forward aja. Nah, gimana bahasanya? Ini yang sudah saya bikin sih. Dear Turnitin's Administrator at UIN Jambi. Kebetulan saya kan mengajar di UIN Jambi. I hope this email finds you well. I'm writing to request your permission to permanently delete papers from my database. Here are my class ID and submission IDs. Jadi sebenarnya nggak perlu disebutkan class ID, nggak apa-apa sih. Yang jelas ada submission paper ID. Ya. Jadi ini sebagai contoh ya, contoh kalimatnya. Tapi bisa juga kok dengan pilih kalimat yang lain ya kan. Jadi kalau sudah seperti ini, admin di kampus akan mudah saja tinggal kirim atau tinggal forward atau tinggal copy and paste. Sekali lagi, I hope this email finds you well. I'm writing to request your permission to permanently delete papers from my database. Here are my class ID and submission ID. Ya, kalau diartikan kurang lebih saya harap Anda baik-baik saja. Saya menulis untuk memohon agar Bapak atau Ibu dapat menghapus secara permanen
paper yang ada di database saya. Berikut adalah ID pengirimannya. Jadi seperti ini saja, ya. Lalu admin Turnitin kalau sudah seperti itu, mereka langsung akan bisa mengirimkan ke admin Turnitin yang di pusat. Dan sebagai pengingat mungkin kita bisa juga ya kirim WA atau datang ke kantornya langsung supaya adminnya sesegera mungkin untuk mengirimkannya, karena kan itu butuh waktu ya sekitar 3 atau 4 hari dari Turnitin kampus untuk bisa menghapus database atau repository yang kita miliki. Terus kemudian bagaimana ternyata jika ID kita sudah terhapus? Ada kan kadang seperti itu, kita nggak mau nih ada di situ terus supaya nggak banyak listnya ya kan. Kalau kita dosen kan kita sering ya mengecek plagiasi daripada mahasiswa kita. Nah terus kalau terlalu banyak mahasiswa yang kita cek tentu akan banyak. Kemudian kita delete ternyata itu, dan ternyata mahasiswa kita ingin mengirimkannya ke jurnal sehingga nanti akan terdetek sekian persen. Nah, itu nanti ada caranya. Bagaimana caranya? Ikut saja video saya terus ya. Insya Allah akan saya buat video selanjutnya. Silahkan untuk like, share, dan subscribe YouTube saya ini untuk bisa terus berkembang. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.